Halo, sahabat Pokop, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Ini saya kembali berhadapan dengan pohon ini. Pohon ini pernah saya buat kontennya. Mulai dari awal saya melakukan reposisi, kemudian menjelaskan konsepnya apa terhadap perencanaan desain dari pohon ini. Ya, waktu itu kita berada di dalam segmen Pokop Pro, ya, segmen dimana saya secara profesional membuat bonsai, dimulai dari tahap apapun. Artinya pohon ini mungkin saya mereposisi, kemudian istilahnya restyling, ada juga yang styling dan lain-lain. Nah, khusus pada pohon ini saya menjelaskan konsepnya pada waktu itu, apa yang saya inginkan penampilan pada penampilan nantinya pada pohon ini. Nah, sekarang sudah kurang lebih ada 5 kali penanganan saya menangani pohon ini, sampai akhirnya menurut saya pada tahap yang sekarang ini saya bisa menampilkan apa yang saya rencanakan pada pertama kali saya melakukan restyling di pohon ini. Nah, teman-teman, nanti akan saya bagikan atau saya sharingkan hasil awal dari pohon ini. Artinya hasil dimana pohon ini pertama kali bisa menampilkan sebuah konsep. Nah, apa-apa yang akan saya kerjakan pada pohon ini, bahkan prosesnya, kemudian setelah tahap pengerjaan tahap kedua, ketiga, dan keempat, saya sengaja tidak membuat kontennya, karena memang pada segmen Pokop Pro yang ingin saya sharingkan adalah konsep membuat bonsai. Nah, ini dari awal bagaimana, kemudian hasilnya apa. Nah, ini yang kepingin saya sharingkan. Kemudian apa-apa yang akan saya lakukan pada penanganan tahap pohon ini pada tahap yang sekarang ini. Ya, tentunya saya melakukan seperti biasa, sudah banyak sekali yang saya sharingkan, terutama jenis santigi. Apa yang saya lakukan tahap demi tahap, tiap 2 bulan penanganan, tiap 3 bulan penanganan, itu apa yang saya lakukan. Saya pikir saya sudah banyak sekali video yang bisa mempresentasikan sebuah proses membuat bonsai dari awal, bahkan dari awal dongkelan, dari menuju ke sebuah kematangan yang cukup, artinya kematangan yang bisa dipresentasikan konsepnya. Nah, ya, seperti biasa pada penanganan pohon yang seperti ini, saya tetap melakukan pemilihan, kemudian memperbaiki perandingan dengan cara melepas kawat yang lama ini untuk kemudian mengganti dengan kawat yang baru. Ini sebagian sudah saya lakukan. Jadi ini adalah hasil dari proses penanganan kurang lebih, kalau nggak salah ini hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun lebih, hampir 2 tahun ya. Jadi apa yang saya lakukan di awal, teman-teman boleh lihat, nanti linknya saya share di deskripsi. Itu sekarang sudah menjadi kumpulan tajuk yang sudah tua, sudah hampir matang. Nah, ini salah satu yang sudah saya lakukan pembenahan. Masih banyak lagi nih, teman-teman bisa lihat ya, pohonnya sangat subur, kebetulan ini subur sekali pohonnya. Ya, nanti akan kita lakukan perbaikan seperti ini untuk semuanya. Nah, setelah hasil apa yang telah saya lakukan, nanti akan kita diskusikan bersama. Saya akan sharing pencapaian apa selama kurang lebih penanganan hampir 2 tahun di pohon ini. Kita ikuti prosesnya bersama, teman-teman. Ya, bisa saya perlihatkan contoh sedikit untuk apa yang akan saya lakukan pada penanganan pohon ini di tahap yang sekarang ini. Ini tadi sudah saya kawat ya, jadi ini apa-apa yang perlu saya perbaiki ya, seperti ini bisa dilihat ya, kumpulan daun ini ya, ini terlihat kumpulan daunnya agak turun. Jadi inilah yang harus saya perbaiki untuk dia bisa dikembalikan pada penataan yang enak, yang bisa ngisi kekosongan di sini.
dan nanti akan kita kawat. Nah, kita angkat begini supaya di sini ada terisi, tidak kosong seperti ini. Nah, ini bisa. Nah, ini yang akan saya lakukan. Ini penjelasan saya hal apa yang akan dilakukan atau langkah-langkah apa yang akan dilakukan pada tahap yang sekarang ini. Nah, untuk itu jelas saya melakukan pemilihan pertumbuhan liar seperti ini. Ya, jadi bisa dilihat ini ada pertumbuhan liar di dalam-dalam yang terutama. Ini kita buang dulu. Bahkan ada ranting-ranting yang mati, kita buang dulu. Saya ingin mengarahkan ranting ini untuk menuju ke atas seperti yang tadi saya utarakan, tetapi sebelumnya harus dilakukan pemilihan dulu. Jadi tidak semua ranting nanti kita akan pakai. Nah, cukup ini nanti kita akan angkat ke atas. Nah, setelah dilakukan perbaikan pengawatan, saya akan langsung untuk melakukan sekaligus pruning. Pruning tentunya ini adalah pembentukan tajuk atau memperjelas bentuk tajuk yang sudah ada. Ya, jadi pada tahap ini dilakukan pruning press. Artinya semua tunas kita potong, semua tunas kita hilangkan. Untuk tujuannya apa? Tujuannya agar nanti pertumbuhan ke depan lebih kompak. Perlu dicatat teman-teman bahwa proses pruning pada pohon santiki sebaiknya dilakukan serempak. Jadi tidak satu persatu, artinya misalkan ini sekarang dipotong, yang ini dipotong, kemudian yang lain yang belum mencuat tidak dipotong. Nah, itu kurang, nanti hasilnya kurang kompak pertumbuhannya, tidak serentak. Jadi kalau pas pruning ditunggu aja, jangka waktu kurang lebih 2 bulan di pruning semua.
Nah, setelah memperbaiki tadi yang utama, yang pertama ini, kemudian saya sudah memperbaiki yang di bagian mahkota ini. Apa yang saya lakukan di sini adalah mencoba untuk memperjelas bentuk tajuknya. Kemudian bagaimana upaya saya memperjelas bentuk tajuknya adalah dengan memisahkan pertumbuhannya, memisahkan dari sumber kehidupan, memisahkan sesuai dengan sumber kehidupannya. Jadi misalkan ranting yang kecil ini, dia berasal dari sumber kehidupannya, berasal dari anak ranting yang ini. Jadi di sini ada ranting, kemudian mecah dua anak ranting, satu ini dan satu lagi ini. Ya, dua sumber kehidupan ini saya pisahkan dengan memberikan jarak pada kumpulan tajuknya. Jadi dua kumpulan tajuk ini saya pisahkan dengan gap, dengan jarak yang nantinya memang akan terlihat pisah meskipun bersentuhan atau berdekatan, tetapi pada kenyataannya dua sumber kehidupannya saya tampilkan terpisah. Jadi orang bisa melihat bahwa oh ini memang dari sumber yang sini, yang ini dari sumber yang itu jelas nanti akan terlihat. Ya, misalkan dengan tajuk yang di atasnya saya berikan gap yang agak banyak, ya, memisahkan. Jadi nanti ada kumpulan tajuk yang bentuknya bermacam-macam, kemudian gapnya bermacam-macam, jaraknya tidak hanya satu jarak, berbeda-beda, maka di situ nanti kesan natural akan muncul. Nah, disitulah upaya saya untuk memunculkan kesan natural pada penataan kelompok tajuk, kelompok perdaunan. Selain itu, berkali-kali sudah saya selalu mengutarakan atau men-sharingkan bahwa sinar matahari adalah pokok utama, faktor utama yang menentukan pertumbuhan pada sebuah pohon, terutama pertumbuhan pada ya pastinya perantingannya. Nah, bagaimana sebuah atau kelompok ini bisa terjadi besar, kemudian bisa terjadi dia mempunyai bahkan semi mahkota atau mahkota sendiri, itu adalah yang utama konsepnya adalah dari konsep kekuatan tumbuh. Jadi di sini memang mempunyai kekuatan tumbuh yang sangat besar sehingga memungkinkan bagian ini atau kelompok dari kekuatan tumbuh ini mempunyai tajuk atau kelompok tajuk yang besar pula. Didukung apa? Didukung dengan pada bagian ini mendapatkan sinar matahari yang tidak ada halangan di atasnya. Jadi maka sangat logis ini akan muncul sebagai sebuah kelompok kekuatan tumbuh yang memang besar. Nah, logika-logika seperti ini selalu saya pakai di dalam saya membuat ataupun mencoba untuk menampilkan atau mempresentasikan faktor kesan natural. Nah, sekarang saya sedang memperbaiki bagian yang sebelah sini. Nah, ini sudah terbentuk sebuah kumpulan tajuk juga, kumpulan daun juga. Karena letaknya dia yang tidak terlalu bebas, maka kelompok di sini tidak ditampilkan terlalu besar seperti kelompok yang di atasnya. Jadi inilah di mana peran faktor matahari sangat kita manfaatkan untuk mengolah sebuah tampilan dari masing-masing kelompok tajuk, masing-masing kelompok daun. Ya, semisalkan ini bisa dilihat ya, ini kecil ya, dia letaknya ada di dalam, ya. Tetapi saya tetap ingin mempertahankan dia ya ditampilkannya sebagai tampilan yang tidak terlalu besar atau bahkan kecil sekali. Ya, karena apa? Karena mataharinya tidak langsung bisa didapat di area tersebut. Ya, inilah upaya saya untuk sekali lagi saya ulang, menampilkan kesan natural pada sebuah desain bonsai. Kemudian seperti segmen segmen yang sedang kita tonton ini yaitu segmen profesional, di mana saya membuat bonsai secara profesional, baik itu yang dimulai dari bahan maupun yang dari restyling. Ya, jadi kalau ditanya apa sih ciri khas
pohon karya Pak Rudi itu melibatkan banyak sekali faktor yang menimbulkan sebuah komitmen dan sebuah ciri khas. Tetapi ciri khas yang saya punya bukan ciri khas pada sebuah bentuk, tetapi pada beberapa faktor yang melibatkan rasa. Jadi tidak ada perbandingan, oh kelompok tajuk yang seperti ini itu ciri khasnya Pak Rudi, oh membuat bonsai yang semi cascade itu adalah ciri khasnya bukan berupa gaya dan bukan berupa bentuk, tetapi berupa apa? Berupa tampilan rasa. Apa yang saya maksud dengan tampilan rasa adalah seperti salah satu faktor yang barusan saya jelaskan, yaitu faktor natural, kesan natural. Nah, kalau ditanya apa ciri khasnya, salah satunya adalah menampilkan kesan natural. Itu berhubungan sekali dengan jenis pohon dan sangat berhubungan sekali dengan penataan tajuk ataupun kelompok daun yang barusan saya jelaskan. Nah, itu salah satu faktor ciri khas karya saya. Tetapi apakah saya hanya mempunyai satu faktor ciri khas? Tidak, saya mempunyai 5. Kepingin tahu apa saja? Kita ikuti dulu proses dari pohon ini. Pada saat saya setelah selesai semua memperbaiki perantingan, saya akan menjelaskan semua faktor dalam konsep pokok. Sudah selesai teman-teman. Inilah hasil dari penanganan saya pada hari ini, yang tadi sudah kita ikuti bersama apa-apa saja yang saya lakukan di dalam upaya saya membuat desain pohon ini. Tentunya menggunakan konsep pembuatan bonsai tropis pokok art. Salah satu faktor dari pencapaian keindahan di dalam konsep pokok art sudah tadi saya sampaikan, yaitu kesan natural. Jadi di dalam berkarya saya akhirnya sangat perlu sekali untuk menentukan jalur atau menentukan sebuah konsep yang nantinya secara komitmen akan saya penuhi. Jadi kriteria-kriteria apa atau ciri khas apa yang menjadi kondisi-kondisi apa yang menjadi ciri khas dari konsep pokok art, itulah yang ingin saya jelaskan pada konten kali ini. Yang pertama adalah gerak dasar teman-teman, ada 5. Yang pertama adalah gerak dasar. Jadi saya membuat sebuah formula ataupun rumusan bahwa gerak dasar adalah gerak batang yang diawali dari tumbuhnya akar dan diakhiri dengan tumbuhnya mahkota. Itu adalah konsep pertama yang saya pegang. Artinya karya saya harus menunjukkan sebuah gerak dasar yang jelas. Gerak dasar yang jelas buat saya adalah gerak dasar yang bisa memperlihatkan awal dari pertumbuhan sebuah pohon, kemudian diakhiri dengan pertumbuhan sebuah mahkota. Jadi apapun yang terjadi, saya harus menampilkan pada pembuatan karya saya, yaitu kondisi di mana pohon ini mulai awal bertumbuh, kemudian di mana letak mahkota adalah letak tajuk yang paling besar dan paling tinggi. Itu adalah satu hal atau satu faktor yang saya pegang.
Nah, yang kedua adalah tentang kesan natural, faktor kesan natural. Sudah saya jelaskan bahwa saya selalu membuat bonsai dengan kondisi yang meniru alam. Meniru alam artinya saya harus menampilkan sebuah kehidupan pohon yang hidup di alam. Nah, kehidupan yang hidup di alam ini adalah segala sesuatu yang masuk akal di alam. Ini hubungannya dengan faktor yang kedua dan faktor yang ketiga, yaitu drama alam. Presentasi drama alam selalu saya hadirkan tentang bagaimana pengaruh alam mempengaruhi dari kehidupan pohon yang saya buat atau bonsai yang saya buat. Ya. Seperti pada karya kali ini, saya tadi masalah faktor natural sudah saya jelaskan bahwa pencapaiannya adalah dengan memperhatikan karakter atau pola tumbuh dari jenis pohonnya. Ya, misalkan santiki banyak kita jumpai di alam, tumbuhnya dia menjuntai, banyak ranting-ranting atau cabang yang menjuntai ke bawah. Nah, pola hidup seperti ini atau pola tumbuh seperti ini yang saya usung untuk menampilkan membuat perantingan bonsai santiki sehingga terkesan seperti memang di alamnya begitu. Kemudian yang satu lagi yang paling utama adalah faktor matahari, di mana saya selalu memperhatikan betul-betul apa yang saya maksud dengan pengaruh matahari. Pengaruh matahari adalah di mana bagian yang terkena sinar tanpa halangan dia akan tumbuh dengan sangat bebas. Dan disitulah muncul gumpalan-gumpalan yang saya sebut banyak semi mahkota. Di sini meniru alam saya juga terapkan di dalam karya saya, yaitu meniru alam tropis. Seperti kita tahu bersama, alam tropis adalah alam di mana matahari selalu ada terus-menerus selama 12 bulan dalam setahun. Nah, jadi kemungkinan tumbuhnya, kemungkinan untuk bisa mencapai pertumbuhan yang sangat lebar, yang sangat besar dan lain-lain bisa saja tercapai pada kondisi alam yang seperti itu. Nah, ini adalah salah satu rumusan juga yang saya pegang. Teman-teman bisa melihat, ini ada beberapa slideshow foto yang ingin saya tampilkan, kiriman dari teman juga, dari sahabat Bokop di Semarang, Mas Wawan. Jadi beliau seringkali mengamati alam dan mengambil foto. Kemudian apakah memang betul apa yang saya rumuskan sebagai konsep bonsai tropis, yaitu pohon yang hidup di alam tropis mempunyai kekuatan tumbuh yang sangat besar dari cabang-cabangnya. Kemudian setiap kekuatan tumbuh mempunyai kumpulan-kumpulan kelompok daun atau tajuk. Nah, ini yang saya tiru. Apabila saya berhasil meniru kondisi-kondisi tersebut, maka saya bisa menampilkan spesifik sebuah karya bonsai yang mempresentasikan kehidupan pohon yang hidup di alam tropis. Ini slideshow-nya, kita ikuti bersama. Nah, itu tadi beberapa contoh foto yang menggambarkan kehidupan pohon tua yang hidup di alam tropis, yaitu di alam Indonesia. Jadi, meniru konsep-konsep tumbuh tersebut, saya terapkan pada semua karya saya. Bukan berarti karya saya meniru pohon tropis kemudian hasilnya seperti yang tadi terlihat dalam foto, pohon-pohon yang hidupnya normal, tidak. Hidup dalam kesengsaraan seperti ini pun bisa saya tampilkan menggunakan konsep tersebut, yaitu memanfaatkan kekuatan tumbuh. Masing-masing kekuatan tumbuh mempunyai kelompok-kelompok daun. Nah, itu pola hidup yang saya tiru. Ya, sekali lagi, meniru alam atau meniru pohon di alam bukan berarti copy paste, tetapi kita meniru pola tumbuhnya. Oke, yang kedua sudah saya jelaskan dengan jelas. Kemudian termasuk yang ketiga, yaitu tadi drama alam.
pohon ini mempunyai drama alam, mempunyai kisah kehidupan dia di alam. Kemudian apa yang saya tampilkan sebagai drama dari presentasi pohon ini, yaitu drama sebuah kehidupan setelah kematian. Teman-teman bisa melihat di sini ada kayu kering. Ini sebenarnya adalah pohon induknya atau pohon utamanya yang telah mati entah kenapa, karena gangguan alam tentunya. Jadi dia mati. Kemudian salah satu cabangnya ini adalah cabang. Jadi ini keterkaitannya, bisa dilihat ini. Ini keterkaitannya antara yang kayu mati dengan yang hidup. Ini sebenarnya adalah cabang. Cabang yang kemudian ini kehidupan cabang. Yang kemudian cabang tersebut bisa tumbuh, gimana caranya saya juga kurang jelas. Tetapi ini akhirnya bisa mengeluarkan akar sendiri. Ya, ini keluar akar sendiri. Nah, sampai di sini kondisi yang ditawarkan pohon ke saya manfaatkan sebagai presentasi drama alam di dalam karya khususnya pohon ini. Sebuah drama yang menampilkan sebuah kehidupan setelah kematian. Artinya ada kehidupan meskipun kesempatannya hanya kecil melalui sebuah cabang yang tumbuh akar, tetapi setelah memang benar-benar pohon ini hidup karena alamnya mendukung kembali, hidup di daerah tropis yang sungguh sangat istilahnya surga buat tanaman, di mana matahari bersinar 12 bulan dalam setahun, maka kehidupan baru adalah kehidupan yang seperti sekarang bisa dilihat ini. Jadi menampilkan sebuah kesuburan yang luar biasa. Ya, karena apa? Karena memang kehidupan baru ini utuh. Ya, keringan didapat dari kehidupan yang lalu. Nah, jadi inilah yang saya maksud dengan drama alam. Saya tidak menampilkan keringan ini semata-mata hanya sebuah keindahan. Keringan ini orisinil dari alam, belum ada yang saya sentuh sama sekali melalui pisau pahat. Jadi inilah yang saya hargai sebagai kondisi alam yang harus dipresentasikan. Sebagai kondisi bahwa kondisi bahwa benar-benar pohon ini hidup di alam. Oleh karena apa? Oleh karena itu saya menampilkan kerusakan-kerusakan yang dimunculkan dari alam. Bukan kerusakan-kerusakan yang sengaja saya buat ataupun kurang natural, istilahnya seperti itu. Nah, yang ketiga sudah saya jelaskan. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah view sedang. Apa itu view sedang? Ya, seperti pernah sering saya menjelaskan bahwa saya mempunyai definisi untuk membuat tadi satu panutan pekerjaan, satu konsep yang membatasi saya berkarya. Definisi itu adalah, atau bonsai adalah seni membuat miniatur pohon tua yang hidup di alam. Ya, jadi apapun yang saya lakukan, saya berkegiatan seni. Ini adalah hasil karya seni yang sebisa mungkin menampilkan sebuah kehidupan pohon tua. Jadi apapun hasilnya harus menampilkan sebuah kehidupan pohon tua. Ingat, tua ya, bukan muda. Di alam, kehidupan pohon tua di alam. Ini yang saya gambarkan sebagai drama alam. Saya selalu mempresentasikan sebuah presentasi pohon tua yang hidup di alam. Alam apa? Alam tropis tentunya. Nah, di dalam definisi itu, apa-apa yang ingin saya tampilkan adalah poin utamanya adalah kesan natural dan drama alam. Kemudian seni membuat miniatur. Ini adalah seni mencontoh benda yang asli besar, dibuat ukuran kecilnya, dibuat mininya. Nah, ini seni membuat miniatur. Nah, disinilah saya mengeluarkan sebuah konsep, sebuah batasan, bahwa sehubungan dengan saya membuat miniatur, maka saya harus menentukan skala.
Saya tidak bisa membuat kadang-kadang pakai skala yang besar, kadang-kadang pakai skala yang kecil, kadang-kadang pakai skala tidak. Saya pada pembatasan membuat skala sedang. Nah, apa itu skala sedang? Ini adalah gambarannya. Jadi teman-teman sudah tahu mungkin ya miniatur itu apa? Miniatur adalah usaha kita membuat sebuah replika. Nah, membuat miniatur ini biasa kita jumpai pada pembuatan replika mobil. Ya, ada tulisannya, ini skalanya 1:24, ini skalanya 1:10. Nah, itulah skala. Jadi, usaha mencoba untuk meniru bentuk atau wujud dari mobil dengan hasil yang lebih kecil. Kalau 1:10 ya ukurannya dibuat 10 kali lebih kecil. Kalau 1:1 ya dia membuat seperti ukuran yang sebenarnya. Kalau 1:5 ya dia akan membuat ukuran yang lebih gede lagi. 1:5 berarti ukurannya diperkecil 5 kali. Kalau semakin diperkecil 10 kali semakin kecil hasilnya. Diperkecil 100 kali semakin kecil hasilnya. Nah, ini sehubungannya dengan itu pada bonsai, pada karya bonsai bokop itu saya menjelaskan harus menggunakan view sedang. Karena apa? View sedang saya gunakan sehubungannya dengan jarak pandang kita. Jadi apabila kita sedang meniru sebuah kehidupan pohon yang berada di gunung sana, maka itu adalah pandangan yang jarak jauh, sehingga gunungnya pun terlihat. Ya. Kalau saya menggunakan jarak dekat, saya akan meniru sebuah kehidupan pohon dengan jarak dekat. Yang akan saya tampilkan adalah kerangka ataupun anatomi pohon yang jelas. Karena saya terlalu dekat dengan pohon tersebut. Ya. Apabila saya mundur lagi, berada pada jarak sedang antara jauh dengan dekat, apa yang saya lihat seperti contoh pada slideshow yang mau lewat ini. Nah, itu tadi adalah contoh foto masih tetap kiriman dari sahabat bokop Wawan A1 dari Semarang. Ya, apa yang sedang ataupun jarak Mas Wawan mengambil foto pohon itu tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Sehingga yang bisa tampil dalam foto itu adalah batangnya masih kelihatan jelas. Cabang-cabangnya masih kelihatan jelas. Yang terutama kelihatan sangat jelas adalah kumpulan tajuknya. Kumpulan perdaunannya yang bisa memperlihatkan sebuah kumpulan daun yang berawan-awan. Ciri khas bonsai tropis. Ya, kebetulan dia mengambil foto di alam Indonesia. Yang dia foto adalah pohon tua yang hidup di alam Indonesia, yaitu pohon tropis. Yaitu pohon yang hidup di alam tropis. Nah, itulah yang ingin saya tampilkan dalam batasan atau pengertian view sedang. Ya, jadi ini ada beberapa slideshow lagi. Nah, itu tadi beberapa karya bokop. Gimana? Hasilnya kurang lebih mendekati foto-foto yang diambil di alam dengan jarak sedang kan. Ya, yang saya tampilkan adalah gerak batang tetap kelihatan, cabang-cabang tetap kelihatan, tetapi ranting-ranting yang detail sudah tidak terlihat. Karena apa? Tertutup dengan tajuk. Nah, upaya itulah yang saya maksud dengan menampilkan faktor view sedang. Yang keempat,
yang kelima adalah faktor yang terakhir adalah faktor ataupun kebebasan berkreasi. Kebebasan berkreasi ini sehubungan dengan senimannya, sehubungan dengan saya yang secara bebas mempresentasikan sebagaimanapun keadaannya pohon yang hidup di alam tropis. Ada yang saya tampilkan natural, artinya formal biasa, kehidupan pohon yang biasa. Ada yang saya tampilkan kehidupan pohon yang di tebing, ada yang saya tampilkan bunjin dan lain-lain. Nah, itulah kebebasan. Kebebasan, jadi saya tidak menganut pada aliran tertentu. Saya membuat bonsai harus gayanya casket tok. Saya membuat bonsai harus gayanya tegak lurus tok. Tidak. Saya membuat bonsai dalam segala macam gaya. Bahkan tidak hanya 5 gaya, tetapi bahkan ratusan gaya. Karena setiap karya saya selalu akan berbeda. Itulah sebagai gambaran dari kebebasan saya mengikuti kebebasan tumbuhnya pohon. Nah, itu tadi konsep pokok telah saya jelaskan dalam konten kali ini. Sekaligus saya menjelaskan di dalam implementasinya di dalam satu karya ini. Ada satu karya lagi yang ingin saya istilahnya yang ingin saya review, bagaimana 5 kriteria pokok saya terapkan dalam karya saya. Inilah yang kedua. Ya, teman-teman, ini adalah pohon kedua yang ingin saya review implementasi konsep pokok di dalam karya saya. Jadi pohon ini adalah sama waktu itu saya buat kontennya kurang lebih 1,5 tahun yang lalu juga. Waktu itu saya melakukan reposisi pada pohon ini untuk menentukan posisi. Dari posisi awal casket saya merubah menjadi posisi tegak. Ya, dengan alasan apa? Dengan alasan yang sudah saya jelaskan pada konten yang pertama. Linknya akan saya share di deskripsi. Silakan dilihat kondisi awal dari pohon ini bagaimana. Kemudian saya melakukan reposisi dengan alasan-alasan yang memang saya selalu gunakan pola pikirnya, yaitu meniru alam. Meniru alam dalam arti meniru sekali lagi logika tumbuh atau kebiasaan tumbuh ataupun pola tumbuh dari kehidupan sebuah pohon yang hidup di alam. Nah, pada dasarnya alasan yang utama kenapa saya mengangkat pohon dari 2 kekuatan tumbuh yang ada, saya menginginkan bahwa 2 kekuatan tumbuh ini memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan sinar matahari. Itu alasan utamanya. Apabila pohon ini saya teruskan dengan posisi casket, maka satu pohon yang di bawah akan merasa dia kurang logis kalau tumbuhnya ke bawah karena ada kekuatan tumbuh yang besar. Oke, saya akan terus untuk melakukan pembenahan dulu pada pohon ini. Tadi udah saya melakukan pengawatan ulang, kemudian sekarang saya akan melakukan pruning dulu. Nanti kita akan bicara kupas tuntas tentang implementasi konsep pokok di dalam karya yang satu ini. Ya, pada dasarnya apa yang saya lakukan pada pohon ini adalah kurang lebih sama dengan pada pohon yang pertama, yaitu saya melakukan perbaikan, pengawatan, kemudian tentu saja memilih tunas-tunas yang tumbuh liar dan memperbaiki bentuk-bentuk tajuk. Nah, ini sudah pada level yang hampir sama dengan yang pertama. Jadi di sini sekarang kita sudah bisa menampilkan apa yang telah dikonsepkan di awal, ya.
Jadi di sini bisa dilihat upaya saya untuk memperbaiki bentuk-bentuk tajuk menjadi agak lebih ringan daripada sebelum saya potong ini. Artinya apa yang saya rencanakan di awal, inilah kurang lebih hasilnya, yang pencapaian kurang lebih 70-80%. Ya, jadi di sini nanti akan, setelah saya melakukan pruning semuanya, akan terlihat bagaimana ekspresi dari pohon ini, dan itu nanti akan saya jelaskan lengkap. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Jadi dari apa yang ditampilkan dari pohon ini sekarang, dia sudah menjawab, artinya bisa mempresentasikan konsep awal yang saya inginkan. Nah, saya akan satu persatu membahas tentang 5 kondisi pokok yang harus dipenuhi dalam setiap karya pokok. Yang pertama adalah gerak dasar. Gerak dasar saya presentasikan dengan yang utama adalah merubah posisi dari pohon ini. Jadi di sini ada kekuatan, dua kekuatan tumbuh, bahkan boleh dikatakan berimbang kekuatannya. Tetapi pada posisi awal justru saya merasa ada sesuatu yang janggal. Karena apa? Karena posisi batang yang ini itu berada di bawah, seolah-olah dia lemah, seolah-olah kekuatan berada di batang yang satunya ini. Padahal secara existing kondisi fisiknya boleh dikatakan dua batang ini kemungkinan malah batang yang ini lebih besar sedikit, tetapi saya anggap ini sama. Jadi karena dasar pemikiran tersebut, sebenarnya saya tidak bisa menampilkan dalam bonsai dalam bahan yang mempunyai dua batang atau multitrang, saya harus memilih salah satu untuk dijadikan batang utama. Nah, di sini usaha saya adalah menjadikan batang ini sebagai batang utama, ya, dengan catatan memang ukurannya atau kekuatan tumbuhnya memang lebih besar dari yang ini. Yang ini seolah-olah memang besar, tetapi kematiannya banyak. Jadi ini tetap saya pilih menjadi batang utama. Dan posisinya saya juga tidak serta-merta karena ini batang kedua kemudian saya biarkan turun, tidak. Saya beri kesempatan untuk dia mendapat sinar matahari yang sama dengan batang yang utama. Dengan cara apa? Dengan cara merubah posisinya. Nah, ini masalah gerak dasar. Jadi diawali dengan tumbuhnya akar, batang bergerak. Inilah batang yang kita perhatikan sebagai gerak dasarnya. Itu kemudian diakhiri dengan susunan mahkota. Nah, di sini ada yang ingin saya sharingkan, bahwa gerak batang ini pada ujung dia berbalik ke arah yang berlawanan. Tetapi kita ikuti terus ya. Dia berbalik, kemudian dia naik dan berbalik ke arah tumbuh yang saya inginkan. Jadi
leher dari pohon ini adalah di sini. Ya, di sini yang mengarah ke arah sebelah kiri sedikit. Jadi arah tumbuh pohon ini tetap dominannya ke arah kiri. Karena apa? Karena sudah saya tentukan lehernya, mahkotanya menghadap ke kiri. Kalau mahkota utama menghadap ke kiri, maka yang lain saya atur sesuai dengan arah hadap mahkota, sesuai dengan arah tumbuh yang ditentukan. Kenapa saya menentukan arah tumbuh ke sebelah kiri? Karena kekuatan tumbuhnya dominan banyak ke sebelah kiri, termasuk batang kedua ini. Nah, setelah itu saya menentukan mahkota kedua sama, saya arahkan ke kiri. Ini bahkan lebih keras ke arah kiri. Nah, semakin keras arah yang ditujukan, semakin keras arah leher menengok ke satu arah, semakin pipih bentuk mahkota. Ya, semakin dia naik, semakin agak kurvanya tinggi. Semakin turun, semakin kurvanya pipih. Ya. Jadi di sini bisa dilihat perbedaannya. Di sini lehernya cenderung keras ke sana, di sini agak ke sana. Jadi ini agak bulat, yang situ udah pipih. Nah, itulah upaya-upaya untuk mempresentasikan arah tumbuh, untuk mendramatisir arah tumbuh. Selain cabang-cabang yang diatur, ujung runcingnya ada di sebelah arah tumbuh. Jadi di sebelah sini biasanya kebanyakan pendek ataupun tumpul. Nah, disitulah semua upaya yang saya lakukan menimbulkan kesan natural, menimbulkan drama alam. Nah, drama sebuah kehidupan pohon yang dipresentasikan tadi lewat cerita. Jadi kemungkinan dengan tampilan yang sekarang ini, pohon ini bisa bercerita tentang sebuah kehidupan dia di alam. Nah, yang ke satu, kedua, ketiga sudah, keempat adalah jarak ataupun skala view sedang. Nah, seperti saya sudah jelaskan di awal, view sedang adalah sehubungan dengan jarak pandang kita melihat sebuah pohon. Itu yang berbanding sama dengan yang namanya skala. Ya, semakin jauh kita memandang, semakin kecil pula objek yang kita pandang. Semakin dekat, semakin besar pula objek yang kita pandang. Tapi saya selalu memilih membuat sebuah pemandangan yang dilihat dari jarak sedang. Jadi pasti ini adalah pemandangan jarak sedang, karena yang selalu menjadi concern saya adalah pembuatan tajuk. Nah, itulah indikasi sebuah pohon apabila dilihat dari jarak sedang akan menampilkan tajuk-tajuknya. Selain badan kelihatan, cabang kelihatan, kemudian ranting sudah samar tertutup oleh tajuk. Ya, kebebasan berkreasi itu tadi sudah hampir sama dengan konsep awal. Saya begitu melihat pohon ini, langsung saya akan memberikan dua kesempatan hidup kepada dua batangnya ini atau cabangnya ini secara bersama-sama. Artinya kemungkinan mendapatkan kehidupan yang sama. Itulah sebuah kebebasan. Saya tidak menganut pada satu gaya tertentu atau bentuk tertentu. Tidak. Benar-benar masing-masing pohon kalau dicermati pada karya saya selalu akan menampilkan sebuah bentuk yang berbeda, bahkan sebuah kisah yang berbeda, bahkan sebuah cerita yang berbeda-beda pula. Teman-teman mungkin sudah kenal Anoman, kemudian Arjuna, ya, itu semua adalah murni dari hasil konsep implementasi karya pokok. Ya, tentunya apa yang saya maksud dengan kebebasan adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap apa? Kalau saya bertanggung jawab terhadap 4 faktor di depan, yaitu bertanggung jawab terhadap gerak dasar, kemudian kesan natural, drama alam, dan view sedang. Itulah tanggung jawab karya saya. Ya, sebagai profesional saya harus tetap konsisten untuk menghasilkan sebuah karya yang memang benar-benar konsisten, dan itu pun ada dasarnya. Nah, apabila saya ditanya kenapa cabang ini kok begini, kenapa kok ini dibegitukan, saya pasti ada jawabannya. Nah, disitulah yang saya maksud dengan karya yang bertanggung jawab.
Oh ya teman-teman, Sandigi ini sudah saya tangani kurang lebih hampir 2 tahun. Jadi pertumbuhan cukup bagus. Oleh karena itu saya bisa memperoleh progres yang bagus pula. Jadi dalam kurun waktu 2 tahun teman-teman bisa melihat perubahannya dari awal saya tangani sampai ke kondisi yang sekarang ini. Dan Sandigi ini milik Bapak Fahri di Makassar. Halo Pak Fahri, PPPI Makassar, halo. Terima kasih telah menyimak. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop. Salam Pokop.